Ya, itulah contoh PKI gaya baru. Dia pakai gaya baru. Ini saya pakai gaya baru. Pakai nama Wali Songo, anaknya ada yang protes dan pakai nama itu. Itu PKI gaya baru itu contohnya. Nggak ngaku, udah gampang. PKI gaya baru itu tujuannya jangan lihat siapa, tujuannya apa? Merusak Islam, adu belah umat Islam. Mengadu domba bang, memperdomba, adu domba, pokoknya itu tujuan. Sama satu lagi mempermatainya PKI gaya baru lah, itulah di PKI. PWI, udahlah, paham, ilmu kayak PKI, saya kalau guyonan, ya. Tertawa. Kami melihat cuplikan video percakapan antara Pak Taufik Bahauddin dan Maria Zuzaida, siapa itu? Tertawa terbahak. Ya, kapasitas orang berilmu ngakunya profesor, dosen, UI apa-apa ya. Tapi kalau sudah termasuki doktrinnya Habib ya mendadak botol, bodoh dan tolol. Loh, hukum positif di negeri kita menuduh tanpa bisa membuktikan itu bisa dijerat. Ini sangat berbahaya orang-orang seperti ini. Iya, mengatakan bahwa PWLS itu adalah neo PKI gaya baru. Padahal kita semua tahu banyak kiai, sesepuh NU, Ansor, Banser yang tergabung di dalamnya. Kok tega melontarkan bahasa seperti itu dengan narasi-narasi persis yang dinarasikan oleh para Habib Dobolowi bahwa PWLS itu pemecah belah umat Islam, padahal dia sendiri yang memecah belah. Terus menuduh PWLS neo PKI, pembubar pengajian, seperti itu narasi-narasi yang dibangun. Padahal faktanya tidaklah demikian. Justru yang malah ada genetika PKI itu ya golongan mereka, iya kan? DN Al-Aidid itu marganya Baklawi, Muso, Barakbah, Al-Munawar, kan gitu kan? Iya kan? Ini menjadi PR kita semua. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih ta'assub, fanatik buta, masih apa ya, terobsesi dengan penampilan orang-orang yang di situ itu memang memprioritaskan penampilannya. Ya contoh para Habib ini, mereka setiap manggung itu pasti selalu pakai baju kebesaran dengan balutan sorban di kepala sebesar ban Vespa, seakan-akan mereka itu malamah, pembawa Islam, pembawa kebenaran, padahal isinya provokasi, hasutan sana sini. Tapi faktanya kok masih ada akademisi yang membela terus menuduh PWLS neo PKI atau PKI gaya baru. Ini kan diadopsi dari sang Imam Jumbo yang keluar-keluar terus mengatakan PWLS adalah pemecah belah umat Islam. Ini kan mengadopsi dari kata-katanya sang Imam Jumbo. Ini jelas saudara-saudaraku, ya mendadak botol, bodoh dan tolol. Agak kasar kami memang, tapi apa boleh buat, memang faktanya seperti itu. Bagaimana mungkin kalian menuduh saudara seiman, seagama dengan tuduhan PKI, dan kalian pasti tidak bisa membuktikan. Tuduhan hanya sebatas tuduhan. Hukum positif di Indonesia kalian bisa terjerat oleh itu semua. Makanya menjadi botol, bodoh dan tolol. Jelas saudara-saudaraku, tanpa adanya bukti kalian cuma keluar-keluar di medsos saja. Jelas. Makanya terus mengatakan bahwa PWLS menantang para Habib gitu kan. Terus mengatakan PWLS mengatakan bagian dari NU. Siapa yang mengatakan seperti itu? PWLS itu bukan bagian dari NU, cuma yang ikut gabung itu mayoritas rata-rata adalah warga NU, NU senior, sahabat Ansor Banser. Ini sebuah realita. Ini loh, ini PR kita semua. Tugas kita adalah menyadarkan. Kita bisa membayangkan, seorang akademisi saja kan, wah,
pola pikirnya seperti itu. Ini bagaimana nasib saudara-saudara kita yang baru mengenal, baru tahu siapa sebenarnya para kabib. Ini kan sebagai barometer betapa bahayanya doktrin-doktrin yang masif yang dihembuskan oleh para kabib Dobolowi ini. Wah, ketika ditanya di balik PWLS itu siapa, terus mengembang lagi menuduh Pak Jokowi, terus menuduh lagi Gibran, Fufu Fafa, SMP saja tidak tamat. Wah, semakin tidak karu-karuan. Ini justru perbincangan bagi yang menyimak perbincangan tersebut antara Pak Taufik Bahauddin ya, di situ itu sudah kelihatan semakin bodoh dan tolol, semakin blunder dan ini sangat berbahaya untuk dirinya sendiri. Suatu ketika bisa dituntut untuk membuktikan itu semua, sama dengan kasus ijazah palsu, ya orang-orang itu saja. Makanya kenapa kami terus-menerus menyuarakan ini, agar saudara-saudara kami sebangsa setanah air ini menjadi waras, saudara-saudaraku. Otak kita cuma satu, sangat sayang seumpama dicekoki oleh tai doktrin yang berasal dari para kabib Dobolowi. Kita harus verifikatif, kita harus selektif, kita harus pintar-pintar memfilter informasi-informasi yang masuk ke dalam telinga kita sebelum kita masukkan ke otak kita. Bukti nyata dengan kehadiran PWLS, pendawiran kabib yang dulunya arogan, yang selalu dengan kepedean level tinggi mengatakan bahwa yang berjasa besar di Nusantara adalah mereka. Kali ini pucat, yang pede ndawir ke sana kemari, minta upeti. Hari ini kemana mereka? Tidak berani, mereka sudah kehilangan mata pencahariannya. Dan ini realita, salah satu bentuk adanya PWLS, pendawiran anjlok, kabib terjun bebas, saudara-saudaraku. Yang dulu mengkapitalisasi sholawat seakan-akan yang memberikan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan, bahkan syafaat, bahkan masuk surga adalah sholawatan ala kabib. Sekarang sedikit demi sedikit warga umat ini tercerahkan, tersadarkan, sehingga sudah tidak memakai kabib lagi dan tidak percaya bahwa kabib adalah cucu Nabi. Karena apa? Karena tidak bisa membuktikan. Pengakuan hanya sebatas pengakuan, ya kan? Akan tetapi mereka bisanya marah-marah, tidak ada reaksi untuk menunjukkan, apalagi menunjukkan mereka tidak mampu. Mereka berusaha untuk membalankan pengakuannya dengan perilakunya saja tidak mampu, saudara-saudaraku. Ini saudara-saudaraku, ini PR kita semua. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sebangsa setanah air tetap diberi kesadaran hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membedakan mana itu kebenaran, mana itu kebatilan yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita buang. Terima kasih.